Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa manittaqa amma ba'du. Para pemirsa, arsyadani Allah wa iyyakum jami'a. Kali ini kita mendapat sebuah pertanyaan dari salah seorang ikhwan. Pertanyaannya adalah, Ustadz, afwan, ana ingin bertanya bagaimana cara menghadapi orang tua yang qadarullah andaknya memiliki penyakit ya. Namun orang tua mengatakan ketika anak itu adalah sakit-sakitan terus-menerus dan tidak sembuh-sembuh, mereka mengatakan itu hanya sebagai modus. Orang tuanya curiga kalau sakit anaknya itu adalah modus. Padahal dari dulu setiap anak masuk rumah sakit, anak nggak pernah ditemani oleh siapapun. Anak pergi sendiri, kemudian di rumah sakit sendiri dengan kondisi tubuh yang drop, tetapi kedua orang tuanya tidak peduli dengan kondisinya. Dokter dan perawat selalu bertanya kepada saya, katanya, kenapa tidak ada keluarga yang menemani? Dan tentunya pertanyaan seperti ini sangat menusuk hati saya. Batinnya tergoncang. Jadi ikhwan kita ini meminta nasihat apa yang harus dilakukannya sebagai seorang anak dengan orang tua yang demikian. Taib. Akhi fillah, di dalam Al-Quran tegas bagi kita. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembah kamulah hanya Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu syirikatkan terhadap Allah itu segala apapun, sesuatu apapun itu. Dan mengiringi perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikatkannya adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini artinya adalah seorang anak wajib untuk taat dan berbakti kepada orang tuanya. Bahkan ya, lebih dari sekadar tidak peduli kepada anaknya. Bahkan ketika orang tua sekalipun itu mengajak anaknya untuk masuk ke dalam neraka, kita tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang Allah sebutkan pada surah Luqman misalnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ketika kedua orang tua, jika keduanya bersungguh-sungguh mengajakmu untuk mensyirikatkanku, kata Allah, yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan ikuti kedua orang tua dalam hal itu. Tapi apa yang diperintahkan Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Lalu berinteraksilah, bersahabatlah dengan keduanya, bergaullah dengan keduanya di dunia ini dengan cara ma'ruf. Dengan cara ma'ruf. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, akhi, kita sebagai seorang anak itu prinsip dasarnya kita wajib berbakti kepada orang tua, wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dari berbagai sisi, berbagai sudut. Ada orang yang diuji dalam hidup ini dengan penyakit. Ada orang yang diuji dengan anak-anaknya, tapi juga ada orang yang diuji dengan orang tuanya. Dan antum sekarang ini sedang diuji Allah dengan orang tua. Kalau pertanyaan ini adalah sesuatu yang real terjadi. Dan di sini antum juga harus berusaha untuk menyelamatkan kedua orang tua antum agar mereka melakukan kebaikan, tidak saja kepada antum tetapi kepada abang dan adik. Dan sampaikan informasi hadis Nabi Muhammad SAW kepada mereka, di mana Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, bahwasanya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, baik terhadap istrinya, baik atau istri baik terhadap suaminya, dan juga termasuk anak-anaknya. Jadi kewajiban orang tua untuk berbuat baik kepada anak-anaknya. Bahkan anak-anak adalah aset mereka, tidak saja di dunia ini tetapi juga di akhirat. Mungkin saja satu peristiwa itu
tidak berdiri sendiri, mungkin ada latar belakang juga, sehingga orang tua tidak mempercayai Ananda dalam hal ini. Oleh sebab itu, bagaimana antum bisa mengembalikan kepercayaan itu kepada orang tua antum? Dan sekali lagi, ketika sebenarnya antum adalah orang-orang yang tidak punya problem dengan apa yang kami sampaikan tadi, tetapi orang tua tetap saja tidak menjalankan hak-haknya, bagi antum wajib bersabar dan mendoakan kedua orang tua antum agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan sekali lagi, bahwasanya dunia ini adalah darul ibtila, tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinlah ujian itu akan mendapatkan balasan kebaikan, dan endingnya kita doakan antum akan berbaikan dengan orang tuanya dan orang tua antum, dan orang tua antum akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik lagi berinteraksi, bermuamalah dengan anak-anaknya termasuk antum. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.